Bu, anaknya mau ke bawah ya, Bu. Ya, aku rekam lagi. Halo semua, ketemu balik dengan saya di Fake Tech. Jadi sebelum kita bahas tentang bonds, kali ini kita akan bahas tentang equity. Tapi kita bakal fokus tentang salah satu bagian penting dan mungkin yang paling tunggu-tunggu oleh para investor, yaitu tentang pembagian dividen. Kita baca dulu keterangan soalnya, itu bakal ada dua jenis dividen yang dibagiin untuk preferred dan ordinary. Tapi kita harus tahu dulu features atau ciri khas dari dividen yang bakal dibagiin, yaitu kita akan mengenal istilah adanya kumulatif dan nanti akan mengenal istilah partisipatif. Apa beda kedua features dividen ini? Jika kumulatif adalah keadaan ketika di tahun-tahun sebelumnya untuk saham preferred belum dibagikan dividen, itu harus dibayarkan tunggakan dividennya. Tetapi untuk partisipatif adalah keadaan ketika dividen tersebut tersisa, maka harus dibagikan kembali ke preferred maupun ordinary. Ingat kembali, kumulatif hanya untuk preferred. Itu dasar bagian dividennya. Kita langsung ke soal. Di soal jelas tertulis bahwa preferred memiliki lembar 5.000 dengan par 10.000 lembar dengan keadaan akan pembagian dividen sebesar 5%. Baik, kita akan pertama mengenal istilah initial dividend. Initial dividend adalah keadaan ketika preferred dan ordinary tidak memiliki features kumulatif maupun partisipatif. Artinya dividen asli yang akan dibagikan. Sehingga untuk preferred akan mendapatkan dividen sebesar 5% dari jumlah lembarnya dikali dengan nilai parnya. Sehingga initial dividen atau dividen asli yang akan didapatkan oleh preferred sebesar 2.500.000. Ingat lagi, initial dividen adalah dividen asli yang didapatkan ketika mereka tidak memiliki ciri khas kumulatif maupun partisipatif. Kemudian untuk ordinary mendapatkan 5% juga, 50.000 lembar dikali parnya sebesar 100.000. Maka dia akan mendapatkan 5% dikali parnya, dikali jumlah lembarnya 500.000 lembar dikali 1.000, sehingga akan mendapatkan 25 juta. Setelah tadi kita dapatin hasil dari initial dividend atau dividen asli yang bakal didapat untuk preferred sebesar 2.500.000 dan ordinary sebesar 25 juta, kita akan masuk ke variasi soal yang pertama, yaitu ketika dibagikan dividen non-kumulatif dan non-partisipatif. Ingat lagi tadi konsepnya, ketika dia non-kumulatif berarti ketika di tahun sebelumnya ada tunggakan itu harus dibayar, tapi karena dia non-kumulatif tidak perlu. Di tahun 2011 tidak perlu, 12 tidak perlu, 13 tidak perlu, hanya di 2015 saja dibayarkan dividennya. Begitu pula non-partisipatif, berarti ketika ada sisa dia tidak perlu dibayarkan. Dengan keadaan ada dividen sebesar 100 juta. Berarti preferred dia akan mendapatkan sebesar initial dividennya karena dia tidak memiliki features non-kumulatif dan non-partisipatif. Sedangkan untuk ordinary dia akan mendapatkan sebesar 25 juta sebesar initial dividen, sehingga total dividen dibagikan adalah 27.500. Tetapi sisa dari 100 juta dikurangi 27.500 sebesar 62.500 akan diberikan kepada si ordinary, sehingga ordinary akan mendapatkan total 25 juta dan 62.500. Dengan keadaan yang pertama adalah dia non-kumulatif dan non-partisipatif, sehingga preferred tidak akan mendapatkan tunggakan di tahun sebelumnya maupun tidak akan mendapatkan sisa dari 27.500 ini. Kita akan lanjut ke variasi soal yang kedua. Di variasi soal yang kedua disebutkan bahwa ia kumulatif tapi non-partisipatif. Keadaan ketika kumulatif berarti dividen di tahun sebelumnya akan tetap dibagikan untuk si preferred. Ketika 2011 belum dibagikan, maka ia akan dapat yang 2011 tunggakannya 12, 13 maupun 14 untuk pembagian tahun ini, sehingga preferred mendapatkan 2.500.000 dikali 4. Ingat, 4 ini berasal dari features yang tadi kumulatif karena dia tunggaknya 4 tahun, berarti sehingga sisa sebesar 65 juta lagi. Lihat featuresnya dia non-partisipatif, sehingga sisa tersebut langsung diberikan ke ordinary sebesar 65 juta. Lanjut ke kemungkinan yang ketiga, ketika dia non-kumulatif tetapi partisipatif. Non-kumulatif berarti ditunggakan tahun 2011, 12, 13, 14 tidak perlu diberikan ke preferred. Nah, berarti sisa yang saham yang ada adalah sebesar 27.500. Tetapi karena ada feature partisipatif ini, sisa sebesar 100 dikurangi 27.500, maka sisa sebesar 62.500 ini akan dibagikan secara proporsional kepada
preference maupun ordinary. Untuk preference, dia akan mendapatkan sebesar 1/11 karena dia memiliki total 50 juta, sedangkan ordinary 500 juta, sehingga 1/11-nya dikali yang harus dibagikan sebesar 62 juta 500. Untuk preference, untuk ordinary 1/10-nya dikali sisa 62 juta 500, sehingga jumlah inilah menjadi tambahan sisa untuk si preference maupun ordinary. Kita lanjut ke features yang keempat. Features yang keempat adalah gabungan, di mana dia kumulatif dan juga partisipatif. Berarti ketika dia kumulatif, tunggakan di 3 tahun sebelumnya 11, 12, 13, dan pembagian dividen tahun ini 2012 harus tetap diberikan ke preference, sehingga preference akan mendapatkan 2.500.000 dikali 4, totalnya 35 juta. Sehingga kita memiliki sisa lagi 65 juta. Sisa ini kembali akan dibagi secara prorata karena adanya features partisipatif. Sama cara yang tadi, preference akan mendapatkan sisa 65 juta ini sebesar 1/11-nya, sedangkan ordinary akan mendapatkan 1/10-nya. Inilah bagian sisa 65 juta karena adanya ciri khas si partisipatif. Oke, sekarang kita akan bahas salah satu bagian dari equity juga yang perlu untuk dibahas lagi, adalah tentang isunya, yaitu tentang penerbitan. Nah, ketika kita membahas tentang penerbitan, dimana kita mengetahui bahwa ada 3 jenis saham yang bisa kita bahas, yaitu tentang si preference dan atau ordinary. Preference dan ordinary basicnya sama. Ketika penerbitan, misal dibilang memiliki par 10 dengan kadar market value sebesar 15, maka jurnal dasarnya adalah cash 15, kemudian share ordinary 10, share premium ordinary sebesar fair value-nya, sedangkan premium mencatat perbedaan antara fair value dan partnya. Tapi bagaimana dengan si treasury share? Jadi ingat lagi konsep lingkaran saham. Maka di sini adalah otorisasi, saham yang diotorisasi, yaitu berapa besar saham yang sepakat masih akan dilepas ke masyarakat di RUPS, kemudian ada yang issued yang sudah dijual, kemudian ada yang outstanding. Outstanding adalah benar-benar berada di masyarakat. Jadi outstanding itu rumusnya adalah si issued minus si treasury share ini yang akan kita bahas. Oke, for the last, jangan lupa like and subscribe. Dan juga masih punya pertanyaan atau mau komen, and comment below. Dan don't be fake, accept fact. Tapi kita bakal langsung bahas soal special issues. Yang pertama itu di keterangan soal ada fair value.